Bismillahirrahmanirrahim. Riyadul Badi'ah halaman 16. Halaman 16, 7 baris dari bawah. 7 baris dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan wajib kepada tiap-tiap manusia kita nih, daripada permulaan baliknya, bahwasannya seyogyanya mencinta kepada sekalian yang wajib dan memelihara sekalian yang haram. Kita tuh sebagai manusia, umat yang beragama Islam, ketika mulai usia balik, wajib bagi dia itu untuk mencintai perbuatan hal-hal yang diwajibkan oleh kita. Hal-hal yang diwajibkan oleh kita wajib untuk kita cintai. Dan segala sesuatu yang dilarang oleh kita wajib untuk dipelihara oleh kita. Salat itu wajib bagi setiap orang yang beriman. Orang yang umat Islam wajib untuk melakukan salat. Ketika ada kewajiban salat, maka ketika usia balik wajib bagi orang itu untuk mencintai salat. Jangan sampai salat dianggap beban bagi orang itu. Salat bukan merupakan sebuah beban bagi kita. Tuh. Seharusnya ketika mulai usia balik begitu tuh. Nah, kemarin balik udah kita pelajari. Ada 3 hal seseorang itu dikategorikan sebagai orang balik. Yang pertama, usianya sudah 15 tahun. Kalau umurnya sudah 15 tahun, maka orang itu sudah dinamakan sebagai orang balik. Yang kedua, laki dan perempuan apabila sudah keluar air mani, mimpi jima, maka orang laki atau perempuan itu dinamakan sudah balik. Yang ketiga, dikatakan balik apabila perempuan sudah mengalami masa menstruasi atau haid. Maka perempuan yang sudah haid, maka orang perempuan itu ialah sudah balik. 3 sebab seseorang dikatakan sebagai orang balik. Kalau sudah termasuk 3 ini, maka wajib bagi dia yang pertama untuk mencintai perbuatan ataupun sesuatu yang diwajibkan bagi orang itu. Nggak boleh tuh kita sebagai orang beriman, sebagai umat Islam, benci sama sholat, benci sama puasa. Nggak boleh. Tuh. Yang kedua ialah bahwasanya kita diwajibkan untuk memelihara diri kita agar terhindar dari perbuatan yang haram. Jangan sampai kita terjerumus oleh perbuatan-perbuatan yang haram. Nggak boleh tuh. Yo, ya. Dan barang siapa ingkar akan wajibnya sembahyang, yaitu orang yang mukallaf, maka yaitu orang kafir murtad dan mesti dibunuh. Mesti dibunuh. Sebab kafirnya jika tidak kembali kepada Islam. Ya. Ada seseorang Islam beriman kepada Allah, tetapi
dia mengingkari bahwasanya salat itu enggak wajib bagi orang Islam, maka orang itu yang menyatakan bahwasanya sembahyang salat lima waktu enggak wajib, orang itu kafir, murtad dari agama Islam dan mesti dibunuh. Kalau ada orang yang mengingkari salat itu wajib, enggak wajib tuh salat. Mana ada salat wajib? Enggak ada. Kalau ada yang begitu tuh, orang itu ialah orang kafir dan orang yang keluar dari agama Islam alias murtad. Tuh, jangan sampai kita mengingkari bahwasanya salat itu wajib. Di dalam hadis Nabi, as-salatu imaduddin, faman aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat tiang agama. Orang yang meninggalkan salat, maka orang itu sedang menghancurkan agama. Tuh, siapa yang mendirikan salat, dia sedang membangun fondasi agama. Dan siapa yang meninggalkan salat, maka orang itu sedang merubuhkan agama Islam. Karena itu, orang yang mengingkari salat itu enggak wajib, maka orang itu kafir otomatis tuh, dan keluar dari agama Islam. Yang ketiga, orang itu mesti dibunuh karena mengingkari bahwasanya salat itu enggak wajib. Kalau dia enggak mau sholat, malas gue sholat, ngapain sholat? Sholat kan enggak wajib. Mana ada sholat wajib? Kalau ada yang begitu tuh. Jangan sampai kita begitu ya. Nauzubillah min zalik, ya Allah. Hati-hati nih. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan sampai anak, cucu, ponakan Tuhan kita yang meninggalkan sholat. Jangan sampai ada keluarga kita yang enggak mau sholat. Bahkan keluarga kita ada yang mengingkari sholat. Jangan sampai begitu tuh. Karena dia akan menjadi kafir. Orang yang kafir murtad dari agama Islam. Hati-hati. Makanya kemarin pada usia sebelum balik, kita biasakan anak ponakan kita tuh untuk melaksanakan sholat. Biasain, ayo sholat, membiasakan diri agar nanti ketika dia usaha balik, dia sudah terbiasa melakukan sholat. Ya? Pada usia balik, dia sudah terbiasa melakukan sholat, sebab sebelum balik kita sudah membiasakan diri kepada anak-anak kita untuk melakukan sholat. Ya, kita biasa ini sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai engkong, wajib mengajarkan anak kita, membiasakan anak kita untuk sholat. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya serta merendahkan ibadah sholat, dianggap orang itu telah menjadi kafir dan keluar dari agama Islam. Orang yang murtad tadi orang kafir. Orang yang murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam. Konsekuensi orang yang murtad itu yang pertama, dia terlepas dari hukum-hukum syariat. Orang yang murtad, maka dia tidak lagi dibebani hukum. Yang kedua, dia tidak mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam. Hak sebagai umat Islam, apabila dia sudah murtad, dia nggak dapat lagi zakat. Orang yang murtad nggak miliki wajib, dia nggak boleh terima zakat. Orang kafir nggak boleh terima zakat. Korban tuh sapi, kambing, nggak boleh. Orang yang non muslim tidak boleh diberikan haknya.
Karena korban, zakat itu diberikan kepada umat Islam. Umat selain umat Islam nggak boleh diberikan. Ya. Kuburin orang yang murtad, orang yang kafir nggak boleh dimakamkan, dikuburkan di pekuburan orang-orang Islam, nggak boleh. Karena itu jangan sampai kafir ataupun murtad. Ya, awas jangan sampai itu. Bahkan lebih kejam lagi nih. Dan mesti dibunuh. Orang yang ingkar akan sholat, orang itu tuh yang ingkar itu tuh boleh dibunuh, dimatiin. Wah, tuh orang yang mengingkari sholat, maka orang itu boleh dibunuh. Dasarnya hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwasanya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah wa yuqimus shalah. Kata Nabi begitu. Saya nih, kata Nabi, diperintahkan untuk memerangi manusia agar ia menjadi orang yang bersaksi tidak Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan manusia wajib melakukan sholat. Kalau udah masuk Islam, maka kewajiban itu wajib dipenuhi. Ya. Nah, kecuali nih pengecualian. Kalau dia nggak mau sholat, bukan karena ingkar kepada sholatnya. Ingkar kepada sholat tadi kata saya kuncinya. Kalau diingkar sholat, dia nggak mau sholat karena males nih, capek. Sholat mah wajib, cuman kok males aja nggak mau sholat. Itu nggak wajib dibunuh. Nah tadi orang yang ingkar kepada sholat, nggak mau sholat karena sholat itu bukan merupakan suatu kewajiban, wajib, kafir, murtad, dan dibunuh. Tetapi kalau ada orang yang nggak mau sholat karena males, karena ya pokoknya males dah, sholat nggak sholat, aku begini aja, wah kan banyak gitu tuh, sholat begini nggak sholat begini tuh. Dan tidak boleh disembayangkan tuh. Orang yang kafir, orang yang murtad nggak boleh di sholat jenazah. Ya, orang yang murtad nggak boleh disolatin jenazah kalau dia meninggal dunia. Dan jangan dikubur, dicampurkan dengan kuburan orang-orang muslim, nggak boleh. Tadi seumpama orang yang murtad itu meninggal dunia, nggak boleh disatukan dengan pemakaman orang-orang Islam, karena khusus dia tuh ya. Orang kafir, orang murtad nggak boleh dicampur kuburannya dengan orang-orang Islam, harus dipisah. Islam tuh, jangan sampai dia dimasukkan di pemakaman yang dicampur antara orang Islam dan orang kafir, nggak boleh, harus dipisah. Harus tegas nih karena agama tauhid. Ya, tuh orang yang ingkar kepada sholat, pertama kafir, kedua murtad, yang ketiga orang itu mesti dibunuh, yang keempat orang itu tidak boleh disolatkan, yang kelima orang yang ingkar kepada sholat, jikalau dia meninggal dunia nggak boleh disatukan dengan orang-orang Islam tuh, semuanya harus dipisah. Tuh orang yang ingkar kepada sholat, ingkar tidak mengakui bahwasanya sholat itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Awas, hati-hati, na'udzubillah min zalik.
Maka jika tidak ingkar akan wajibnya sembahyang dan mentakhirkan daripada waktunya, padahal halnya tiada uzur, maka itu orang mukmin fasik namanya tuh. Ya, orang yang mukmin fasik, orang yang ingkar kepada sholat, tetapi ingkarnya bukan karena enggak ada kewajiban sholat, maka orang itu disebut dengan mukmin yang fasik. Fasik artinya orang mukmin yang dibebani tetap akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Fasik itu khurujut taat, keluar taat dari Allah. Tuh, orang yang ingkar kepada orang yang enggak mau sholat karena dia malas. Terus yang kedua, orang yang membelakangkan, anggap enteng sholat. Sholat ntar aja dah jam 2 siang, masih lama. Ntar aja dah setengah 3 atau zuhur, masih lama. Ini santai dulu dah. Sebatang 2 batang masih kena nih. Wah, tuh. Orang yang begitu tuh disebut dengan orang mukmin yang fasik. Ya, jangan. Ya. Kalau nggak ada uzur, dia mentakhirkan sholat, anggap enteng sholat. Ya, masih setengah 1, masih lama ini sholat zuhur. Ya, baru jam 2, baru setengah 3, jam 3. Ya, Isya'nya saat subuh, sholat isya 5 menit sebelum subuh. Sholat isya 5 menit sebelum subuh. Gimana? Orang itu padahal orang itu nggak ada uzur, sakit kagak, ngapain kagak. Maka orang yang seperti ini nih dinamakan dengan mukmin yang fasik, mukmin yang keluar taat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mukmin yang fasik tetapi mesti dibunuh dengan memakai syarat-syaratnya, yaitu mesti ada perintahan daripada imam dan naibnya menyuruh sembahyang, dan ancaman daripada raja mesti dibunuh jika tidak memperbuat sembahyang. Tuh ya, orang yang malas-malasan sholat mesti dari imam atau pengganti imam untuk memerintahkan kepada dia untuk rajin sholat. Ayo sholat dong, sholat. Udah setengah 2 nih, mau ngapain lagi sih? Ya, mau ngapain lagi nggak sholat? Kita umur nggak tahu. Sekarang kita masih bisa napas 5 menit berikutnya kita nggak tahu. Ayo sholat. Jangan ditunda-tunda sholat. Ya, sholat gue dapat sekian, nggak sholat juga gue begini-begini aja. Ya, apalagi kagak sholat. Ya, tuh, jangan kita menganggap enteng sholat. Hati ya, jangan sekali-kali anggap enteng sholat. Ntar aja dah maghribnya kita makan dulu sama-sama. Iya, kita makan dulu sama-sama. Jangan, itu artinya menganggap enteng sholat. Dan ntar aja pas sampai di sono kita baru sholat, kita kan masih nanggung. Nah, menganggap enteng sholat. Maka kalau ada orang yang begitu tuh, kita perintahkan kepada orang itu untuk rajin sholatnya. Wajib kepada imam atau pengganti imam untuk menyegerakan orang untuk sholat. Kita nih sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, kalau anak kita yang begitu jangan dibiarkan. Tuh, ini nggak boleh dibiarkan, tetapi dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Ayo sholat, udah, matiin TV-nya maghrib. Jangan sampai pas maghrib setel TV.
Ya, ya ada. Ya sholat. Ya. Kita sholat sama-sama, bapaknya, ibunya, anaknya sama-sama sholat. Kan kita pengen masuk surga bareng-bareng sekeluarga. Karena itu biasakan di tempat rumah tinggal kita, di keluarga kita, untuk membiasakan diri untuk selalu salatnya di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau ada yang menunda salat, maka ada harus imam atau pengganti imam yang memberikan peringatan kepada itu orang untuk rajin salatnya di awal waktu. Ingetin kepada orang itu, hasibu anfusakum. Awwalu ma yuhasabu indallahi as-shalah. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah salatnya. Bukan amal zakat, bukan amal sedekah. Tapi yang pertama kali dihisab oleh Allah salat. Bukan puasa. Bukan seberapa banyak kita memberikan bantuan, bukan. Tapi salat yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung sama Allah. Kalau salat kita bagus, maka amalan yang lain pun ikut bagus. Kalau salat kita berantakan, acak-acakan, nggak tahu kemana ketika kita salat, ya gimana amal berikutnya? Karena itu amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Karena itu, yuk sama-sama kita perbaiki sholat kita, agar jangan sampai nanti dihisab, dinilai sama Allah ada kurangnya. Kalau ada kurangnya, otomatis ibadah yang lain pun ikut kurang, karena kita menganggap enteng sholat. Ya. Jadi as-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Kalau kita menganggap enteng sebuah tiang agama, gimana amalan yang lain? Karena itu, kalau ada yang begitu, ingetin kepada dia itu orang. Jangan sampai kita menganggap enteng salatnya. Berikutnya, dan tidak boleh tinggal sembahyang. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, sekalipun sangat sakit. Lagi sakit pun diwajibkan untuk sholat. Melainkan hilang akal dengan tidak sengaja. Kecuali kalau hilang akal. Kalau kita umpama gila, stres, baru boleh nggak sholat. Selama kita sehat, selama kita kuat, tetap sholat wajib. Mau sakit apaan, wajib sholat. Nanti ada caranya ya. Dan tidak ada uzurnya, sholat wajib meskipun lagi sakit. Kecuali kalau hilang akal atau ada uzur, baru boleh sholat, baru boleh nggak meninggalkan sholat. Pada mentakhirkan sembahyang pada waktu ada di kampungnya daripada waktunya, sekalipun banyak kerjaan. Melainkan jikalau padat, tidak main-main. Awas, jangan sampai kita meninggalkan sholat. Satu kali sholat yang kita tinggalkan satu kali sholat yang ditinggalkan nggak bakal bisa dibayar oleh 50 kali haji. Kita nih haji 50 kali, satu kali sholat nggak kebayar. Awas, jangan sampai kita ninggalin sholat. Atau tidur sebelum ada waktunya, bangun setelah habis waktunya. Kemarin contohnya, habis nonton bola jam 4 pagi, tidur pulas.
Wah, bangun jam 9 pagi tuh, jam 4 pagi tidur, bangun-bangun menusin jam 9. Salat subuhnya wajib dilakukan. Kapan? Jam 9 pagi tuh. Jam 9 pagi wajib untuk melakukan salat subuh yang tadi subuh kagak disolatin. Meskipun udah ketinggalan waktunya tuh. Kalau kita nggak sengaja, ya, kalau kita nggak sengaja melakukannya, lagi 4 subuh, tidur pules, bangun jam 9, bangun jam 9 sadar, langsung salat subuh, jangan ngerokok dulu. Nih ketahuan bangun kesiangan, gak salat subuh, masih bisa ngerokok, pas pus, waduh. Habis sebungkus belum sholat subuh. Iya. Ya, awas. Ya, belum sholat subuh enak banget makannya. Nambah lagi 3 piring. Belum sholat subuh di 9 pagi langsung habis bangun jam 9 tuh langsung segera melakukan sholat subuh yang tadi ditinggalin. Sekalipun begitu tuh, saking nggak bolehnya kita meninggalkan sholat. Jam 11 tidur jam 11 siang nih, bangun jam 4 sore. Jam 4 sore baru bangun mendusin, ya Allah jam 4, langsung ambil wudhu, langsung sholat zuhur dan asar. Jangan ngayap dulu, biarkan dulu diurusin. Objekan nggak dapet, sholat kagak sholat. Ini udah objekan aja, berapa persen gue dapet nih? Waduh. Berapa orang nih yang objek? 10 orang. Dapatnya 20 juta 10 orang. Berapa duit nih kira-kira nih? Ya, belum sholat zuhur. Objekan nggak dapet, sholat kagak. Ya, Allah karim. Biasa sih begitu tuh. Nah, jangan ya. Meskipun waktunya lewat jam 4 sore dia baru bangun, wajib zuhur masih wajib bagi dia itu. Jangan mentang-mentang udah sholat udah waktu asar, ya udah asar udah ketinggalan, nggak usah dah, nggak bisa. Tetap wajib untuk sholat zuhur. Ya. Kecuali tidurnya jam 1 siang, belum sholat zuhur udah tidur pules, bangun jam 5, ya jam kebangetan. Ya, jangan begitu, jangan dibiasain kita nih ya, jangan dibiasain. Sholat dulu, habis sholat baru dah tidur dah, habis sholat baru ngobek yang lain dah. Aduh. Dan jika meninggalkan sembahyang fardu tidak dengan uzur, wajib kodoknya dengan segera. Itu wajib. Kalau tanpa uzur, wajib kodoknya sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Ya. Jangan ditunda-tunda. Dan jika tinggal sembahyang dengan uzur, wajib kodoknya berlambatan tetapi afdolnya segera. Bedanya, kalau misalnya kita meninggalkan sholat tanpa ada uzur, wajib melakukan sholatnya dengan segera. Tapi kalau ada uzur, boleh lambat-lambatin. Tapi afdolnya sesegera mungkin untuk melakukan sholat itu. Jangan sampai kita lambat-lambatin sholat, ya. Jangan sampai kita lambat-lambatin melakukan sholat. Sholat tar, tembak mulu, sholat tar aja, jangan. Yuk, sama-sama nih. Mulai dari sekarang nih kita ini semuanya nih.
Mulai sekarang biasain diri kita untuk melakukan sholat di awal waktu. Jangan dilelet-letin. Kalau ada sholat kan udah enak, ya. Kalau ada sholat udah enak, mau ngapain aja udah enak. Kalau kita ada sholat, tapi kalau kita belum sholat, masih ada yang ganjel nih kita nih, masih ada yang ganjel. Karena itu, yuk mulai dari sekarang nih, kita membiasakan diri kita untuk sholatnya di awal waktu. Yang kedua, kita biasa ini anak istri kita untuk sama-sama sholat bareng sama kita di awal waktu. Karena anak istri kita kewajiban kita. Kalau dia kagak sholat, kita yang kena beban. Kita yang akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah nanti. Tuh, mulai sekarang, yuk, kalau ada anak kita yang malas-malasan sholat, nasihatin. Kemarin tuh, kalau 7 tahun diguyur, ya, 7 tahun gak mau sholat juga diguyurin. Umpama 10 tahun gak mau sholat juga, boleh dipukul. Pukulnya syaratnya 2, nggak boleh di daerah muka. Yang kedua, jangan pukul di tempat yang terluka. Anak kita tangannya bisulan di sini, tangannya bisulan, umpama bisul di sini, bisul. Nggak sholat, tonjok bisul di sini. Habis harus dingin tuh anak. Tuh ya, yuk mulai dari sekarang sama-sama kita membiasakan diri kita untuk sholat di awal waktu. Jangan ditunda-tunda. Yang kedua, yuk sama-sama kita membiasakan anak istri kita untuk melakukan sholat. Jangan sampai anak dan istri kita meninggalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al qira'atana hadzal kitaba fi hadzal majlisi sababan li sulil muradina wa sababan li bulugi maqasidina wa sababan li dafil fitani wal mihani anna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aftah alaina wa ala auladina falhamdina warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa fahman sakiba waj'al ulumana musmatan ila yaumiddin bihaqqi hadzal kitabi wa sahibihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.